Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Azizah dari SDN 016 Rambah Hilir. Kali ini saya akan menceritakan asal-usul Sungai Sorai. Kalian tahu tidak? Jika tidak tahu, simak cerita ini dengan baik ya. Sebelum menjadi sebuah perkampungan, di desa Mararumbai terdapat dusun yang bernama Dusun Sejati. Di dusun tersebut terdapat sebuah legenda tentang Sungai Sorai. Pada zaman dahulu, ada seorang janda yang bernama Mak Sorai. Ia mempunyai 6 anak laki-laki. 6 anak laki-laki itu mempunyai sifat yang sangat berbeda loh. Anak yang pertama bernama Somat. Ia memiliki ciri fisik tinggi dan kekar. Anak yang kedua bernama Ongka. Ongka memiliki sifat sombong dan suka merendahkan martabat orang lain. Anak yang ketiga bernama Radang. Radang mempunyai sifat pemarah dan mudah tersinggung. Anak yang keempat bernama Ate. Ate memiliki sifat pela dan lucu. Anak yang kelima bernama Itam. Itam memiliki ciri fisik yang berkulit hitam. Anak yang keenam bernama Iyai. Iyai memiliki sifat pemalu dan pendiam. Sejak kecil, keenam anaknya sudah tidak mempunyai ayah. Ayah mereka meninggal saat si Somat baru berusia 8 tahun dan si Iyai masih di bawah 5 tahun. Dapat dibayangkan betapa beratnya kehidupannya Mak Sorai dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Namun Mak Sorai tidak memperdulikan itu. Mak Sorai adalah perempuan yang kuat, gigih, sabar, ulet, dan rajin. Ia bekerja keras mengolah tanah ladangnya agar bisa menghidupi kebutuhan anak-anaknya. Seiring dengan berjalannya waktu, anak-anaknya Mak Sorai telah beranjak dewasa. Namun tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat rajin seperti ibunya. Hal itu dikarenakan Mak Sorai terlalu memanjakan anak-anaknya. Sementara itu Mak Sorai semakin tua dan ia harus bekerja keras untuk anak-anaknya dan memasak untuk anak-anaknya. Setiap hari Mak Sorai selalu menyediakan periuk, tempat memasak nasi yang terbuat dari tanah liat. Ukuran periuk itu sangatlah besar dan berlapis-lapis, yaitu terdiri dari 7 lapis. Anak mendapat 1 jatah makan 1 lapis periuk. Kira-kira isi 1 lapis periuk itu 1 kaleng susu. Setelah masakannya Mak Sorai matang, aromanya akan tercium oleh anak-anaknya dan berkata, harum sekali ya masakan mak kita. Mama masak apa sih? Jadi lapar nih, makan yuk. Mendengar dan melihat tingkah laku anak-anaknya, Mak Sorai hanya tersenyum. Tetapi lama-kelamaan anak-anaknya Mak Sorai semakin menjadi-jadi dan membuat Mak Sorai semakin bosan melihat tingkah laku anak-anaknya. Tidak ada sedikit pun untuk membantu ibunya. Pada suatu hari Mak Sorai mencoba menipu anak-anaknya. Ia menyembunyikan 1 lapis periuk. Semua anaknya heran karena jatah makan mereka berkurang. Somat pun bertanya, "Mak, kenapa jatah makan kami dikurangin? Biasanya kan ada 7. Kok sekarang berkurang? Jika dibagi, maka si Iyai tidak akan kebagian. Bagaimana, Mak?" Kemudian Mak Sorai menjawab, "Kalian kan adalah anak-anak emak yang paling baik. Kalian kan bisa membagi sedikit makanan kalian untuk si Iyai. Kalian kan tahu sendiri, persediaan makanan kita akan habis. Makanya emak akan mengurangi jatah makan kalian dengan cara seperti itu." Dalam hati Mak Sorai, mudah-mudahan mereka tidak tahu kalau aku sedang berbohong. Melihat wajah emaknya yang agak cemas, Ongka pun berkata, "Nggak apa-apa Mak, walaupun makan kita cuma sedikit, tapi itu udah lebih dari cukup kok Mak." Mak Sorai pun tersenyum dan berkata, "Kalian memang anak emak yang paling baik dan mau mengerti keadaan." "Makasih Mak atas pujiannya," jawab si Itam. Kita boleh makan nggak Mak?" Jawab si Ate. Mak Sorai pun mengelus dan menganggukkan kepala yang berarti mengiyakan pertanyaan si Ate. Dan mereka pun memakan hidangan tersebut dengan lahap tanpa tersisa. Belum sore, anak-anaknya seperti biasa tidur-tiduran dan sambil bersenda gurau. Rupa-rupanya Mak Sorai mengintip kelakuan anak-anaknya. Dalam hati Mak Sorai berkata,
Semoga anak-anakku bisa tidur dan aku bisa melahap makanan yang tadi kusembunyikan. Dugaannya Mak Sorai tidak meleset karena beberapa kemudian anak-anaknya pun tertidur. Dan Mak Sorai melahap makanan tersebut dengan lahap. Beberapa kemudian makanannya Mak Sorai telah habis. Mak Sorai semakin ketagihan dan ia merencanakan hal yang sama seperti berikutnya. Tetapi kali ini ia akan menyembunyikan 2 lapis periuk. Rencananya Mak Sorai berjalan lancar. Ia merencanakan hal yang sama untuk keesokan harinya. Tetapi Mak Sorai ingin menyembunyikan 6 lapis periuk. Betapa teganya ia menyembunyikan 6 lapis periuk. Setelah masakannya Mak Sorai matang, Mak Sorai pun menyuruh ke 6 anaknya untuk memakan 1 lapis periuk dengan ke-6 anaknya itu. Otomatis anak-anaknya pun merasa kurang dan lapar. Dalam hati mereka, walau nggak apa-apa lah makan, yang penting bisa makan walau sedikit. Seperti biasanya, sehabis makan, anak-anaknya Mak Sorai pun tertidur dikarenakan anak-anaknya dalam kondisi lapar. Melihat keadaan tersebut, Mak Sorai pun berkata, inilah waktu yang tepat untuk aku memakan nasi yang saya tadi sembunyikan. Kemudian Mak Sorai pun mengambil 2 lapis periuk dan memakan kedua tangannya dan berkata, nyam 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 nyam, enak sekali. Makanan Mak Sorai pun habis dan berbunyi he. Dan Mak Sorai pun tidak menghiraukannya dan ia menambah 2 lapis periuk itu. Dia memakan dengan kedua tangannya, nyam nyam. Ia karena kekenyangan, matanya pun terasa berat dan susah bernapas. Ia pun memutuskan untuk tidur sebentar. Beberapa jam kemudian, Mak Sorai baru ingat jika masih ada 2 lapis periuk lagi. Perutnya Mak Sorai terasa sakit dan semua badannya pun terasa panas. Ia kemudian lari untuk ke sungai untuk mendinginkan badannya. Namun, sudah beberapa jam kemudian, bukan dingin yang didapatkan, malahan panas yang sangat luar biasa. Perutnya pun semakin mengembang. Sorai pun menyesali perbuatannya dan ia berkata, ya Allah, inikah azab darimu? Jika ini memang, ampunilah aku. Mak Sorai pun mencoba meminta tolong kepada anak-anaknya. Namun, perutnya pun pecah dan nasinya berhamburan kemana-mananya. Anak-anaknya pun terkejut melihat kondisi Mak Sorai tidak bernyawa. Mereka pun menangis dan sambil berpelukan. Mereka berjanji akan merawat, menjaga, dan membersihkan sungai itu. Sungai itu dinamakan Sungai Sorai. Sungai itu masih terawat dan airnya pun jernih dan banyak ikannya. Namun agak jauh masuk ke dalam hutan dan di tempat itu banyak sekali pohon serai. Itulah tadi cerita dari saya asal-usul Sungai Sorai. Pesan yang dapat kita ambil, janganlah berbohong, janganlah serakah, dan janganlah tamak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.